Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 3495. Melihat ini, Penatua hantu Gunung Iblis juga tahu bahwa Dev tidak bisa pergi. Jadi dia hanya bisa berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dan seluruh tubuhnya mengumpulkan cahaya terkuat. Keduanya diam-diam menunggu kesengsaraan guntur ketiga. Lucifer dan yang lainnya sedang khawatir saat ini. Tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, Zaklin dan Penatua Chu sedang menunggu Dev muncul dari medan perang para dewa dan iblis. Mereka tidak tahu kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup. Jadi mereka tidak meninggalkan sekte nada lembut kematian terlalu jauh dan menunggu Dev pergi. Penatua Chu, lihat fenomena aneh di langit di kejauhan. Apakah ada iblis besar yang muncul? Saya bisa merasakan aura menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Zaklin melihat benda aneh di langit tidak jauh dari sana. Akumulasi awan hitam bertanya pada Penatua Chu dengan bingung. Tuan, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Seharusnya ada seorang penggarap iblis yang telah menerobos. Tetapi itu dapat menarik awan kesengsaraan iblis. Tampaknya penggarap iblis ini akan segera mati. Tidak semua orang bisa melawan awan kesengsaraan iblis. Penatua Chu melihatnya dan berkata dengan tenang. Ayo, kita lihat. Ketika Zaklin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Tuan, sebaiknya kita tidak mendekati tempat para penggarap iblis ini. Lagi pula, para penggarap iblis ini tidak menyukai aliansi penyegel iblis kita. Penatua Chu segera menasihati. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Dengan begitu banyak orang dari aliansi penyegel iblis kita yang datang kali ini, kita tidak perlu khawatir tentang para penggarap iblis itu gagal untuk berhasil. Jika para penggarap iblis itu berani tidak menghormati kita, maka tangkap mereka semua secara langsung. Zaklin ekspresi acuh tak acuh. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke cabang Liga Penyegel Iblis, yang juga membuat Zaklin sangat percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, Zaklin tidak akan menelan amarahnya dan meninggalkan sekte nada lembut kematian tanpa bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Ketika Penatua Chu melihat bahwa Zaklin bertekad untuk pergi, dia hanya bisa berkata, Tuan, kami hanya bisa melihat dari kejauhan. Awan ajaib itu sangat kuat. Saya tahu. Zaklin mengangguk. Saat Zaklin dan yang lainnya berangkat menuju awan kesengsaraan iblis saat berjalan menuju ke arah akumulasi awan bencana, Penatua Fei juga tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menemukan orang-orang dari istana tanpa jiwamu. Tetapi kamu tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Dan sekarang kamu berlarian tanpa jejak. Ketika Zaklin melihat Penatua Fei, dia mengutuk. Zaklin sama sekali meremehkan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bertugas untuk aliansi penyegel iblis. Tuan, saya baru saja melihat sekeliling. Penatua Fei menundukkan kepalanya. Tetapi dia sudah dimarahi Zaklin 10.000 kali di dalam hatinya. Penatua Fei, dapatkah Anda mengetahui apakah ada awan bencana iblis di kejauhan yang jarang terjadi pada pembudidaya iblis Anda selama 100 tahun? Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya. Mengangguk dan berkata, ya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos. Tetapi tidak mungkin untuk menerobos sama sekali.
Kesengsaraan guntur ketiga akan segera datang. Awan kesengsaraan iblis ini bisa menahan 3 kesengsaraan guntur. Semuanya sangat jarang. Kita tidak bisa menahan 3 kesengsaraan guntur. Jadi ayo cepat pergi. Kalau tidak kita akan terlambat dan tidak bisa melihat apapun. Zaklin mendengar ini dan buru-buru mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Boom! Tepat ketika Zaklin dan yang lainnya hendak tiba. Tiba-tiba badai petir ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit. Dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zaklin dan yang lainnya terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir. Ini masih satu langkah terlambat. Tampaknya orang yang mengatasi kesengsaraan pasti sudah mati, kata Sklin dengan sedikit kecewa. Tuan, awan bencana iblis belum hilang. Jadi orang ini seharusnya belum mati. Penatua Chu melirik ke langit dan berkata. Zaklin langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Pada saat ini, Lucifer dan yang lainnya langsung terguncang mundur ratusan meter setelah kesengsaraan guntur ketiga. Mereka berada jauh. Dan mereka semua tersapu kembali setelah kejadian tersebut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman yang dialami Dev dan Wendigo Bloody di tengah. Bab 3496. Tuan, Tuan, Helena memanggil Dev dengan keras. Bencana petir barusan sangat mengerikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dev. Helena, jangan terlalu bersemangat. Dev seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan kesengsaraan iblis masih ada di sini membuktikan bahwa dia masih hidup. Barbara menghibur Helena. Tetapi pada saat ini, Lucifer dan yang lainnya semuanya tampak serius. Karena mereka tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang ketiga. Bahkan jika Dev dan yang lainnya tidak mati, akan sulit untuk menahan kesengsaraan guntur berikutnya. Hantu tua. Hantu tua. Setelah 3 kesengsaraan guntur, Dev menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun penatua hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Matanya tertutup rapat. Dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Hantu gunung setan tua perlahan membuka matanya di tengah teriakan Dev. Dan kemudian berkata dengan suara lemah. Tuan Chen, Anda pergi dengan cepat. Kami tidak mungkin untuk menahannya itu. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu menahan awan bencana iblis ini. Dev memandangi awan bencana iblis di udara dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Hantu tua, aku tidak bisa pergi begitu saja. Tapi sampai saat terakhir, kuharap Tuan Hantu tidak menyerah. Bahkan jika kamu mati, aku akan bersamamu. Hantu tua, kamu harus bersemangat. Kita bisa mati tersambar petir. Tapi kita tidak bisa ditakuti sampai mati oleh petir. Setelah mendengar ini, hantu gunung setan tua duduk dengan susah payah. Dan berkata sambil tersenyum. Tuan Chen benar. Anda tidak boleh terintimidasi sampai saat-saat terakhir. Mata hantu gunung setan tua hidup kembali. Meskipun aura di tubuhnya dan Dev sangat lemah. Tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman kesengsaraan guntur keempat. Tanpa rasa takut di wajah mereka. Tepat di depan. Ayo cepat. Zaklin melihat ke arah awan kesengsaraan iblis yang mendekat. Sedikit tidak sabar. Tapi saat Zaklin dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Lucifer melihat seseorang datang. Rusak. Seseorang datang. Lucifer mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa masa melampaui kesengsaraan adalah waktu yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menghadapi Dev, itu akan merepotkan. Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Helena, Barbara dan yang lainnya juga menjadi waspada. Segera, Zaklin tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Helena dan yang lainnya, dia juga tercengang. Zaklin mengenal Helena.
Dan dia tahu bahwa Helena bersama Dev. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Dev. Ketika Lucifer melihat Jacqueline, wajahnya langsung menjadi semakin jelek. Lucifer tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Liga Penyegel Iblis. Dan mereka masih mencari Dev kemana-mana. Rekan penganut Tao, teman saya sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang membawamu ke sini? Lucifer berpura-pura tidak mengenali Jacqueline dan yang lainnya dan bertanya. Jacqueline bahkan tidak melihat ke arah Lucifer, tetapi menatap ke arah Helena. Sementara matanya terus menatap Barbara dan Alexia. Mata pria ini langsung lurus saat melihat seorang wanita. Temanmu sedang mengalami kesengsaraan. Apakah nama temanmu Dev? Penatuacu bertanya dengan dingin kepada Lucifer. Helena dan Julian keduanya ada di sana. Penatuacu tahu bahwa kedua orang ini telah mengikuti Dev. Dan Dev pasti ada di dekatnya sekarang. Rekan Tao. Saya tidak tahu siapa Dev yang Anda bicarakan. Dan saya juga tidak mengenalnya. Lucifer masih berpura-pura. Sekarang Dev dan Wendigo Bloody berada pada saat yang paling kritis. Jika ada yang mengganggu mereka, itu akan sangat berbahaya. Jangan berpura-pura. Dev itu pasti ada di dekatnya. Dan kamu dan Dev itu pasti bersama. Paman Chu. Lihat apakah Dev itu sedang mengalami kesengsaraan. Jika itu dia, berhati-hatilah tentang dia. Jacqueline berkata kepada Penatuacu. Penatuacu mengangguk dan kemudian langsung pergi ke lokasi tidak jauh dari sana. Berani. Melihat ini, Lucifer menghunus pedangnya. Energi pedang membawa ujung yang tajam dan langsung menuju ke arah Penatuacu. Bab 3497. Tubuh Penatuacu bersinar. Dan cahaya pedang menghantam tanah. Memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatuacu muram sepertinya Dev pasti ada di dalam hutan itu. Lucifer terbang. Mengarahkan pedangnya ke arah Penatuacu dan berkata, selama saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh Tuan Chen. Kalian dari aliansi penyegel iblis. Gunung Tianmo bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi liar. Penatuacu tersenyum dingin. Anda akhirnya mengakuinya. Tetapi dengan kemampuan Anda, bisakah Anda menghentikan saya? Setelah Penatuacu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah alu muncul di tangannya. Lalu dia mengayunkannya. Dan langit dipenuhi dengan cahaya yang berkedip dan bergelombang, auranya membanjiri Lucifer. Wajah Lucifer serius. Pedangnya bersinar terang. Dan dia terus menebas. Namun, Lucifer mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Penatuacu. Tampaknya kekuatan Lucifer lebih buruk daripada Penatuacu. Ayah, Tuan. Melihat Lucifer bukan tandingan Penatuacu, Alexia dan Dexter sama-sama sedikit cemas. Barbara melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Barbara, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Kehadiran Barbara juga membuat Lucifer merasa lega. Ayo, Jacqueline mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya. Dan banyak orang dari Liga Penyegel Iblis menyerbu ke depan. Ketika Helena dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Dengan seluruh kemampuanmu, kamu masih ingin menghentikanku. Seluruh tubuh Penatuacu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Lucifer dan Barbara. Segera setelah itu, alu Qingtian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Lucifer. Barbara melihat ini dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh anggota aliansi penyegel iblis. Lucifer mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya untuk melawan. Mengangkat pedangnya, alu itu mengenai pedang dan mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Lucifer melalui pedang panjang itu.
Nafas Lucifer berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatuacu mendengus dingin dan menuju hutan tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan badai petir untuk melihat apakah Dev ada di dalam. Ketika Lucifer melihat ini, dia berteriak keras, dan cahaya pedangnya naik ke langit lagi. Lucifer tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Penatuacu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Dev dalam bahaya. Dev menyelamatkan putrinya 2 kali. Lucifer akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatuacu. Dan pada saat ini, kesengsaraan guntur keempat terjadi. Boom! Dengan runtuhnya bencana guntur, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar. Akibat dari kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat. Anda dapat membayangkan apa yang akan diderita Dev dan yang lainnya di bawah kesengsaraan guntur. Dev dan hantu tua Gunung Iblis merasakan kesengsaraan guntur keempat runtuh kali ini. Tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti Gunung Tai langsung menekan Dev dan hantu tua Gunung Iblis hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun kesengsaraan guntur belum tiba, kekuatan kesengsaraan guntur telah tiba. Dev dan hantu tua Gunung Iblis sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana petir ini. Namun saat badai petir hendak melanda Dev dan hantu tua Gunung Iblis, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tubuh Dev. Lalu saya melihat seberkas cahaya keemasan, langsung menuju kesengsaraan guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan bencana petir langsung ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, kecuali Helena dan Barbara. Tidak ada yang tahu monster macam apa ini.